warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Selamat pagi. Tapi suaranya kurang, masih semangat ya. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, pada kesempatan ini terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Baiklah, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 akan mensosialisasikan pembelajaran saya, di mana kami sudah menuntaskan modul 1. Baiklah, kita mulai terlebih dahulu. Sebelumnya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita nanti bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya bisa melaksanakan sosialisasinya ini tentu dengan adanya kerjasama dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kita lanjutkan lagi, yaitu tentang pembelajaran yang sudah kami pelajari pada modul 1. Di mana modul 1 ini ada 4 modul yang kami pelajari. Yang pertama yaitu modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional. Kemudian pada modul 1.2 kami akan mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya modul 1.3 kami mempelajari visi guru penggerak. Kemudian pada modul 1.4 kami mempelajari tentang budaya positif. Nah, di mana materi dari keempat modul ini nanti kita akan terapkan bersama-sama di sekolah. Apakah siap untuk menerapkan pembelajaran modul pada modul 1 ini? Insyaallah siap. Nah, baiklah, kita lanjut. Ada apa sih materi yang ada pada modul 1.1 ini secara utuhnya dengan membuka modulnya satu persatu. Lanjut berikutnya, yang pertama. Pada modul 1.1 ini kami mempelajari tentang refleksi filosofis pendidikan nasional. Nah, di mana pada modul ini ada tokoh kita, tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mengeluarkan pendapatnya bagaimana itu pendidikan, bagaimana itu pengajaran. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Kita lihat ya. Pengajaran ini merupakan proses pendidikan. Jadi proses pendidikan itu dinamakan dengan pengajaran. Sementara itu, pendidikan itu memberikan tuntunan kegiatan untuk melaksanakan pengajaran. Jadi, dengan adanya pendidikan dan pengajaran, maka anak didik kita nantinya akan mencapai kebahagiaannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita sebagai seorang pendidik juga harus memahami apa-apa saja dasar-dasar pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak. Jadi maksudnya apa? Segala sesuatu yang sudah ada pada anak itu kita tuntun, kita arahkan dia ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kodrat. Tadi kita berbicara tentang kodrat. Ini ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Nah, kalau kodrat alam ini adalah hal-hal yang sudah ada pada diri anak. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran atau pendidikan, pembinaan atau menuntun anak sesuai dengan apa yang sudah ada pada diri mereka. Maksudnya di sini yang pertama, kita sebagai seorang guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik anak kita. Karakternya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tentu kita sudah mengenal sebuah tanaman seperti tanaman padi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat tanaman padi? Bahkan mungkin kita sudah terjun di dalam tanaman tersebut. Jadi umpamakan, ketika kita mendidik itu, kita ini sebagai seorang petani. Itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Kita sebagai seorang petani dan anak didik kita itu adalah tanamannya. Bagaimana caranya? Kita harus memupuknya, merawatnya,
kita juga harus mengairinya sesuai dengan tanaman yang kita tanam. Jadi di sini ketika kita menanam padi, maka yang akan tumbuh itu apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Nah, suaranya tidak terdengar. Apa yang akan tumbuh Bapak-bapak dan Ibu? Ya, bagus, yang akan tumbuh adalah padi. Ketika kita menanam jagung, maka apa yang akan tumbuh? Jagung. Bisa tidak kita menanam padi, akhirnya kita mau tumbuh jagung? Bisakah seperti itu? Atau kita menanam jagung, akhirnya tumbuh padi? Bisa tidak seperti itu? Tidak. Begitu pula dengan anak kita. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus menuntunnya sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi kalau padi itu seperti padi, maka jadikanlah jagung itu seperti jagung. Artinya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Di dalam menjalani pendidikan kepada anak, kita bisa memahami bagaimana karakter anak itu sendiri. Kita bakatnya misalnya di olahraga, silakan kita kembangkan bakatnya di bidang olahraga. Jangan kita paksakan dia mengembangkan bakatnya di bidang menari. Itulah yang dimaksud dengan kodrat alamnya. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu maksudnya apa? Mendidik anak itu sesuai dengan zamannya sekarang. Di kelas 6. Tentunya tidak akan sama cara saya mengajar itu ketika saya SD. Jadi kita sesuaikan dengan kodrat zamannya. Nah, maksudnya paham Bapak dan Ibu-ibu? Nah, jadi sekarang ini zamannya sudah globalisasi, sudah banyak kemajuan-kemajuan. Otomatis kita sebagai seorang pendidik harus menyesuaikan diri juga terhadap perkembangan zaman. Nah, ini mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian hal yang lebih penting di sini yang kita pelajari yaitu budi pekerti. Nah, apa maksudnya? Ketika kita membelajarkan anak, yang utama itu bukan hanya pengetahuan, keterampilan, tapi juga yang utama adalah budi pekerti. Di mana Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan keluarga merupakan tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan anak. Jadi intinya bagaimana? Sebagus apapun kita memberikan nasihat kepada anak di sekolah, kemudian membina anak-anak di sekolah, jika didikan keluarganya tidak baik atau tidak mendukung program sekolah, maka hal itu tidak akan terwujud. Jadi langkah berikut yang harus kita pahami adalah dengan adanya budi pekerti yang baik pada anak. Kekuasaan pendidikan. Maksudnya di sini bagaimana? Itu sehingga pendidik tidak mungkin berbanyak. Apa maksudnya di sini? Misalkan si Ani, dia sudah jahat, suka menjadi teman. Kita berpikir dia memang seperti itu. Jadi sebagaimanapun saya mendidiknya tetap tidak akan berubah. Itu pemikirannya. Kemudian yang ketiga, muncullah pemikiran yang ketiga yaitu aliran yang kita kenal dengan nama konvergensi teori. Nah, di mana pada teori ini mengajarkan bahwa anak itu seumpama selai kertas yang sudah ditulis di penuh, tapi masih bunderan. Maksudnya di sini bagaimana, Ibu? Anak didik kita itu dia dengan kegiatan di sekolah, akhirnya kata berani itu akan tebal, sehingga yang muncul di permukaan adalah beraninya memang nyata. Begitu pula dengan karakter buruknya, misalnya apa ya? Menghina teman, itu sudah ada dalam diri anak, tetapi masih buram. Nah, tugas kita gurulah untuk memudah-mudahkannya sehingga nanti akan hilanglah kata yang tidak baik pada anak. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga meminta kita sebagai guru harus menuntun terus anak didik kita dalam tumbuh kembangnya. Itu modul 1.1 yang sudah kami pelajari. Kemudian lanjut yang 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Apa sih peran dari guru penggerak itu sendiri? Nah, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain.
kemudian mendorong kolaborasi antar guru, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Mungkin kita berpikir, bukankah yang di depan ini sudah merupakan tugas kita sebagai seorang guru? Betul Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Iya atau tidak? Iya. Kita sudah menjadi pemimpin pembelajaran, Bu. Sebab kita sudah berdiri di depan kelas, kita sudah mengajar, otomatis kita sudah menjadi pemimpin. Kemudian, kita juga menggerakkan komunitas praktisi kita. Artinya apa? Disinilah perannya guru penggerak itu sendiri. Ketika kita mendapatkan suatu ilmu, maka kita mensosialisasikannya. Seperti saat sekarang ini, artinya kita menggerakkan komunitas lingkungan sekolah kita sendiri untuk bisa memahami materi yang sudah kami pelajari. Di sini maksudnya adalah adanya kerjasama. Ketika kita sudah bisa, misalnya saya ketika sudah bisa membuat video, maka guru lain pun juga akan termotivasi. Mereka akan bagaimana caranya mengerjakan ini, sehingga kita akan berkolaborasi untuk menciptakan suatu perubahan di lingkungan sekolah kita. Untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan dalam pembelajaran kepada murid. Mungkin ada yang berpikir, kalau menghamba kepada murid berarti kita mengajar apa yang anak suka. Tidak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya di sini adalah kita memberikan materi pembelajaran sesuai dengan misalnya mengajarnya cuma menggunakan LKS saja, kata saya. Kita menggunakan LKS saja. Sementara anak yang satu ini dia sulit memahami kalau dengan itu saja. Akhirnya kita sebagai seorang guru mendekati anak yang satu itu, kita cari alternatif lain supaya dia bisa memahami materi pembelajaran. Ini merupakan kegiatan yang kami tampilkan di kelompok kami waktu mengikuti kegiatan CGP ini. Materi yang berikut mengenai nilai-nilai guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak yang pertama apa? Yang sudah ada dalam diri kita, yaitu mandiri. Saya rasa semua guru itu sudah mandiri. Dia sudah mandiri itu apa? Mendorong diri kita sendiri untuk memulai sesuatu. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, misalkan ibu kita Elvaritesni, Bu Elvaritesni, kamu harus begini-begini, kata orang. Kalau tidak dari dirinya, apakah semua itu bisa terlaksana? Tentu tidak akan terlaksana. Memaknai peristiwa yang terjadi hari ini. Misalkan saya ada satu hal yang membuat saya tidak mampu menyelesaikan tugas. Kita maknai, kenapa hal itu tidak terwujud? Atau misalnya anak saya rendah, kenapa bisa rendah? Nah, kita menanyakan kepada diri kita. Ibu menunjuk teman cuma itu saja. Maka hal itu dapat kita gunakan untuk merefleksi diri kita sendiri dengan orang tua. Jadi alangkah lebih baiknya nanti untuk kegiatan kita juga akan menghadirkan orang tua untuk mewujudkan kegiatan ini. Selanjutnya hasilnya tentu akan berbeda pada kegiatan yang berikutnya. 1.4. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu, saya lihat dari tadi semuanya terfokus untuk mengamati media yang ada di papan tulis. Nah, baiklah, untuk memicu konsentrasi Bapak-bapak dan Ibu, sekarang coba saya memiliki sesuatu. Saya rasa Bapak-bapak dan Ibu bisa bekerja sama untuk melakukan kegiatan ini. Apakah Bapak-bapak dan Ibu semuanya setuju? Setuju? Aturannya satu saja dulu. Ikuti apa yang saya katakan. Apa aturannya? Ikuti apa yang ibu katakan. Bagus. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Ibu juga menyebut sapi. Kalau saya menyatakan kuda, maka Bapak-bapak juga akan menjawab dengan kuda. Bisa kita mulai Bapak-bapak dan Ibu? Bisa. Kalau bisa, mohon untuk berdiri sebentar ya. Bapak dan Ibu diharapkan untuk berdiri dekat mejanya saja. Tidak usah digeser sebentar. Nah, ini juga nanti bisa melatih konsentrasi kita. Nah, baiklah, kita mulai terlebih dahulu. Kuda.
Kuda, kuda, kuda. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi. Kuda, kuda, sapi. Sapi, sapi, kuda. Sapi, sapi, kuda. Kita ulangi lagi. Masih belum terdengar suaranya, Pak? Kita ulangi lagi. Kuda, kuda, kuda. Kuda, kuda, kuda. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, sapi. Bisa konsentrasi? Bisa. Kita ulangi lagi. Mulai. Kuda, kuda, kuda. Kuda, kuda, kuda. Sapi, sapi. Sapi, sapi. Nah, Ibu Ceci, tadi saya mengucap sapi. Apa? Ada berapa? Ada berapa sapi? Dua? Salah. Sapi. Semuanya ikuti saya. Kuda, kuda, kuda. Sapi, sapi, sapi. Bu, sapi? Salah. Berarti belum konsentrasi. Aturannya ikuti apa yang saya katakan. Mulai kuda, sapi. Kuda, kuda, sapi. Berapa sapi Bu sini? 1. Salah. Udah betul lagi? Kita coba lagi ya. Kuda, kuda. Semuanya bersuara. Kuda, kuda, kuda. Sapi, sapi, sapi. Pak dan ibu-ibu mengatakan salah berarti belum konsentrasi. Kata saya tadi apa? Ikuti apa yang saya katakan. Kuda, kuda, kuda. Sapi, sapi, sapi. Berapa sapi? Sapi, sapi, sapi. Bukan. Berapa sapi? Bagus, terima kasih. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Berapa sapi itu? Ulang lagi. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, kuda. Kuda, kuda, kuda. Berapa kuda? Berapa kuda? Bagus, tepuk tangan kita semua. Silakan duduk kembali ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi di sini yang diminta adalah konsentrasi. Kita ikuti apa yang saya katakan. Nah, baiklah. Kalau kita sudah semangat, kita lanjut lagi yaitu pada modul 1.3. Nah, di mana pada modul 1.3 ini kami mempelajari visi guru penggerak. Mungkin ada yang bertanya, bukankah sekolah kita sudah punya visi? Lalu kenapa guru penggerak harus memiliki visi lagi? Nah, di sini seorang guru penggerak itu juga harus memiliki visi, yaitu apa visi itu? Nanti tujuannya menjadikan sekolah yang aman, yang damai, kemudian yang memungkinkan kita mewujudkan impian. Jadi visi ini gambaran dari mimpi-mimpi kita. Tentu setiap kita memiliki mimpi. Bagaimana nanti sekolah kita, bagaimana nanti beli rumah. Saya mau beli dulu lah, nanti uang dapat saya gunakan untuk membeli itu. Artinya di sini guru penggerak. Jadi visi di sini adalah mengelola perubahan yang positif. Hal positif yang nyata di sekolah kita akan kita kelola sehingga dengan demikian akan terciptalah visi kita sebagai guru penggerak. Jadi pada saat ini sekolah kita ini merupakan rumah yang aman, kemudian nyaman dan bermakna bagi murid. Dalam mewujudkan visi ini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa namanya? Pendekatan inquiry apresiatif. Artinya di sini untuk menciptakan sebuah visi, kita sebagai seorang guru harus melakukan perubahan dengan mengelola kekuatan yang ada. Kita harus gali kekuatan apa yang ada pada lingkungan sekolah kita sehingga nanti akan membantu kita menggapai visi kita. Nah, di sini tahapannya kita menggunakan namanya tahapan baca. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, tahapan baca yang pertama, buat pertanyaan, kita membuat pertanyaan, ambil pelajarannya, kemudian apa lagi? Kemudian gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi atau langkah-langkah kita untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, dalam mengikuti kegiatan ini, saya mengambil visi atau menulis dan mencapai visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kita berpikir profil pelajar Pancasila seperti apa yang harus kita wujudkan. Kita lihat. Yang pertama,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian yang berikut, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi kesemuanya ini nantinya akan terwujud dalam perilaku anak didik kita. Apalagi menghadapi perkembangan zaman saat sekarang ini, maka yang utama adalah keimanan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baru nanti dia berpikir globalnya, gotong royongnya, kreatif berpikir ke depannya, bernalar kritis, mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, kemudian mandiri. Nah, pada pembelajaran berikut 1.1 sudah 1.2, 1.3 kita lanjut lagi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada budaya positif ini, ilusi guru itu bagaimana? Dia mengontrol muridnya, kemudian dia menyatakan semua perilaku itu memiliki tujuan, kemudian apalagi semua penguatan positif itu efektif dan efisien serta bermanfaat. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter serta hak orang dewasa untuk memaksa. Nah, dalam kegiatan ini konsep disiplin positif ini menurut PHD ini apa? Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi intinya untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kita, utamanya adalah disiplin. Nah, ketika kita menghadapi anak didik, bagaimana agar budaya positif itu muncul? Pahami dulu perilaku manusia. Selesaikan masalah ini atau kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Kita valid dia. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasan dia melakukannya apa. Kemudian nanti menanyakan keyakinan yang telah kita wujudkan tadi. Kita tanya lagi, keyakinan kelas kita bagaimana? Bagaimana menurut agama kita berbuat seperti itu? Nah, inilah segitiga restitusi yang dapat kita gunakan dalam menghadapi peserta didik kita. Nah, ini merupakan pembelajaran kami calon guru penggerak pada modul 1, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, setelah menerangkan dan mensosialisasikan ilmu yang didapatkan, apakah Bapak-Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ya, kepada Ibu Ronbandanis kami persilakan. Begini Bu, kenapa kita harus membuat keyakinan jelas? Bukankah sudah ada peraturan bagaimana cara kita menerapkan di sekolah kita ini? Baiklah, saya akan menjelaskan kenapa harus keyakinan jelas. Sementara di sini di sekolah kita sudah terpajang misalnya tentang peraturan jelas. Nah, keyakinan ini artinya bermula dari diri kita, dari niat kita, yakin kita. Jadi yang dimunculkan ketika kita menuliskan keyakinan adalah motivasi intrinsik dari anak didik kita. Sementara itu peraturan itu adalah aturan yang harus dipaksakan, harus dilakukan. Itu munculnya dari luar. Bisa jadi anak kita melakukannya karena di sekolah mereka takut, bukan dari hatinya. Tetapi keyakinan itu adalah bergerak dari hati anak didik kita. Makanya di sini kita akan menggunakan kata keyakinan dengan yakin akan nilai-nilai yang sudah dipahami oleh anak didik. Nah, untuk mewujudkan hal demikian, maka setiap kelas akan menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing sehingga nanti di sekolah kita masing-masing kelas, masing-masing anak sudah memiliki nilai dari keyakinan itu sendiri. Nah, bagaimana Ibu Ronbandanis? Nah, baiklah, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu berikan serta dukungan dan motivasinya. Inilah sosialisasi saya. Jika dalam kegiatan tadi ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga semuanya dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.